43 Dendam Welly dan So Junlu. Keesokan paginya, Marena yang dibangunkan oleh suaminya, membuka matanya yang masih mengantuk, dia melihat senyuman tulus suaminya, entah kenapa dia merasa lebih tenang. Setelah makan sarapan yang dibuatkan oleh suaminya, kepercayaan dirinya kembali, dan pikirannya tadi malam sudah menghilang. Tadi malam, setelah Marena curiga bahwa suaminya tidak mencintainya, meskipun dia merasa sakit hati, namun dia masih bertekad untuk memperlakukan suaminya dengan baik dan berusaha mengambil hati suaminya kembali. Namun, pagi ini, suaminya masih seperti biasa, suaminya membangunkannya sambil tersenyum tulus, selain itu dia juga sudah membuatkan sarapan favoritnya. Ketika semua itu muncul di hadapannya, entah kenapa, Marena merasa angkuh lagi, dan kepercayaan dirinya meningkat lagi. Suaminya masih memanjakan dirinya, dan suaminya masih mencintai dirinya. Dia pergi bekerja dengan membawa suasana hati yang bahagia. Hari ini, perusahaan So Junlu memulai pengrekrutan naik jabatan, dan hasilnya Welly berhasil naik jabatan tanpa diragukan sedikitpun. Melihat setelah semuanya selesainya, Welly dikelilingi oleh rekan-rekannya dan diberi selamat, So Junlu diam-diam menggertakkan giginya, hatinya penuh dengan rasa iri dan kebencian. Jika bukan Welly yang naik jabatan, seharusnya dialah yang diberi ucapan selamat sekarang. So Junlu memiliki dorongan hati, dia sangat ingin bergegas maju untuk meninju wajah bangga Welly dengan ganas, tetapi, dia tidak berani, jadi dia pergi dari sana, karena tidak melihatnya akan lebih baik. So Junlu yang merokok di ruang merokok, merasa sangat marah, semakin dia memikirkannya dia merasa semakin kesal, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Marena. Karena Marena tidak menjawab telepon, dia mengirim WeChat padanya, tetapi WeChat menampilkan bahwa mereka tidak berteman dan perlu untuk diautentikasi ulang, itu membuat So Junlu marah, dia bergumam sambil mengomel, pada saat yang sama dia mengirim SMS ke Marena. So Junlu yang merasa kesal dan sendirian teringat suatu hal, karena Welly telah berhasil naik jabatan, maka ia bisa menyuruhnya menghapus foto itu. Namun, foto itu harus dihapus di depannya. Jadi, dia mengirim WeChat ke Welly dan menyuruhnya untuk berbicara dengannya. Hingga siang hari ketika waktu istirahat kerja Welly baru membalas WeChat-nya, dia juga meminta So Junlu untuk pergi ke tempat parkir bawah tanah dan menunggunya di sana. So Junlu yang melihat pesan WeChat bergegas ke tempat parkir bawah tanah, namun dia tidak melihat Welly. Setelah menunggu beberapa saat, dia juga tidak melihat Welly datang. Ketika dia berencana menelponnya, dia melihat Welly berjalan datang dengan perlahan sambil merokok. So Junlu meremas tinjunya, dia mendengus napas berat 2 kali, kemudian menenangkan amarah di hatinya, dia menatap Welly yang tidak jauh di depannya, dan langsung berkata, "Welly, kamu sekarang sudah berhasil naik jabatan, kamu sudah bisa menghapus foto itu bukan?" Welly yang sedang merokok, menatap So Junlu dengan menyipitkan matanya, dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat ia mengeluarkan rokok dari mulutnya, dan perlahan-lahan menyemburkan asap rokoknya ke So Junlu. Melihat penghinaan dan kesombongan Welly terhadapnya, So Junlu mengepalkan tangannya dengan erat, dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Tahan dulu, tunggu hingga fotonya dihapus, baru perhitungkan itu baik-baik dengannya." Dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan sebenarnya sehingga kamu baru bersedia menghapus foto itu?" Welly melirik kepalan tangan So Junlu, wajahnya penuh dengan penghinaan dan acuh tak acuh, dia melemparkan puntung rokok ke tanah, dan menginjaknya dengan bagian jari kakinya, dia berkata sambil tersenyum mengejek, "Apakah kamu sekarang sangat ingin menyuruhku menghapus foto itu?" Menghadapi ejekan Welly, So Junlu tiba-tiba menjadi tenang, dia menghela napas dan berkata, "Welly, tidak perlu mengungkit dulu setelah kamu masuk ke perusahaan, aku pernah membantumu. Hubungan kita sebelumnya seharusnya relatif baik, tidak tahu mengapa, hubungan antara kita menjadi seperti ini dalam beberapa tahun terakhir." Mendengar itu, wajah Welly menjadi galak, dia berkata dengan kejam, "So Junlu, kamu masih memiliki wajah mengatakan tentang kejadian dulu, apakah kamu tidak tahu?" "Aku benar-benar tidak tahu," ujar So Junlu dengan bingung, "apakah ada kesalahpahaman yang terjadi di antara kita?" Begitu So Junlu selesai mengatakan itu, Welly langsung meninju wajahnya dengan keras, dia dipukuli hingga terhuyung ke samping, tetapi sebelum dia merespons, tubuhnya sudah ditendang oleh Welly dengan kuat, dan So Junlu terjatuh ke tanah.
Wei mengangkat kakinya dan menendangnya dengan kuat. So Junlu memegang kepalanya, dia menjerit dan berguling-guling di bawah. Setelah menendang beberapa kali terus-menerus, Wei menarik kakinya dan berhenti. Dia menundukkan kepala dan menatap So Junlu dari atas. Dia bertanya dengan marah, "Sekarang, apakah kamu sudah ingat mengapa?" Untungnya, saat Wei menendangnya, ia masih mengendalikan dirinya. Meskipun So Junlu terlihat ditendang hingga sangat menyedihkan, tetapi dia tidak mengalami cedera serius. Melihat Wei berhenti menendang dan dia bertanya kepadanya. Tanpa banyak berpikir, So Junlu melepaskan kepalanya, dia berguling, dan merangkak naik dari bawah, dia mengayunkan tinjunya, dan bergegas menuju Wei. "Apakah kamu berani memukulku? Kamu bisa mencobanya." Wei menunjuk ke So Junlu dan berteriak, "Jika kamu berani memukulku, maka aku akan membuatmu mati dengan lebih menyedihkan." So Junlu yang tinjuannya sudah di udara dan tubuhnya bergegas ke depan, langsung terdiam dalam sekejap, seolah-olah dia telah diberi mantra membeku oleh Wei. Dia berubah menjadi patung manusia, kemudian, seperti balon kempes, So Junlu yang tak berdaya menurunkan tangannya dengan lemah. Dia menggertakkan giginya dan menatap Wei dengan galak. Wei yang sudah melampiaskan amarahnya, wajahnya sudah tidak terlihat begitu galak, ekspresinya jauh lebih tenang. Dia mengeluarkan rokok dari sakunya dan menyalakan sebatang rokok, lalu ia berkata, "So Junlu, aku sudah lama ingin memukulmu, namun selalu tidak ada kesempatan." "Kenapa?" So Junlu bertanya dengan suara serak, "Sebenarnya kenapa kamu melakukan ini?" "Sepertinya, kamu yang brengsek ini, pernah bermain dengan terlalu banyak wanita, dan sudah melupakannya sejak lama." Wei berkata dengan marah, "Apakah kamu masih ingat San Riwan?" "Ah!" So Junlu mundur selangkah dengan panik dan gugup, dia berkata dengan terkejut, "Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu masih punya wajah dan bertanya padaku bagaimana aku tahu itu?" Teriak Wei dengan marah, dia mengangkat kakinya dan ingin menendang So Junlu. Ketika dia melihat So Junlu menghindar ke samping, dia menarik kembali kakinya, "Kamu sekarang sudah teringat bukan?" So Junlu tidak berani berbicara. Wei juga tidak berbicara, mereka memikirkan masalah mereka sendiri, dan tempat itu hening seketika. Beberapa tahun yang lalu, tak lama setelah Wei lulus kuliah, dia baru saja masuk ke perusahaan ini dan tidak terbiasa dengan situasi di perusahaan. Suatu kali, karena masalah kecil, So Junlu secara tidak sengaja membantu Wei. Wei sangat berterima kasih dan mentraktir So Junlu untuk makan. Saat makan, pacar Wei, San Riwan juga datang dan bersulang dengan So Junlu. Pada saat itu, mereka mengobrol dengan gembira. Kemudian, hubungan So Junlu dan Wei menjadi dekat, mereka sering saling mentraktir makan satu sama lain, sehingga hubungan mereka semakin lama semakin dekat. Setelah lebih dari setahun, pacar Wei, San Riwan, tiba-tiba mengusulkan untuk putus dengan Wei. Meskipun, Wei tidak setuju dan sangat ingin mempertahankannya, tetapi San Riwan masih tetap pergi. Karena hal ini, Wei sedih untuk waktu yang lama, dan So Junlu juga pernah menghibur Wei. Dengan demikian, seiring berlalunya waktu, Wei perlahan-lahan keluar dari rasa sakit yang disebabkan oleh San Riwan. Suatu ketika Wei membereskan rumah, dia melihat buku harian San Riwan yang tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja ditinggalkan, digabungkan dengan hal-hal sebelumnya, dia baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata hubungan antara So Junlu dan Wei itu memiliki tujuan. Malam itu, setelah melihat San Riwan, So Junlu memiliki ide padanya, dia ingin merayu San Riwan. Setelah beberapa kali kontak, So Junlu sering mengirim pesan ke San Riwan secara pribadi, Del. San Riwan juga pernah memberitahu Wei tentang hal-hal itu, dan dia juga membujuk Wei untuk mewaspadai So Junlu. Dia mengatakan bahwa dia tidak baik dan bermasalah. Tetapi Wei pada saat itu tidak peduli, dia juga membantu So Junlu berbicara. Dia mengatakan bahwa dia orangnya cukup baik, dia adalah orang yang suka keramaian dan suka bercanda, bagaimana dia bisa menggoda pacar temannya sendiri. Dia masih berkata kepada San Riwan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Itu membuat San Riwan marah dan mengabaikan Wei selama beberapa hari. Tak lama setelah kejadian itu, suatu hari, Wei dan So Junlu minum alkohol bersama di malam hari. Tanpa sadar, Wei minum terlalu banyak. Setelah dia bangun dan membuka matanya, ia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur dengan seorang wanita telanjang di sampingnya. Pada saat itu,
Wei sangat panik dan dia bertanya kepada wanita itu apa yang sedang terjadi. Wanita itu menjawabnya, dia mengatakan bahwa dia minum terlalu banyak, dan datang untuk mandi dengan seorang teman, tetapi teman itu pergi setelah mandi, lalu dia memanggil dirinya untuk melayaninya. Wei yang sangat panik buru-buru berpakaian dan bergegas pergi, ketika tiba di rumah itu sudah tengah malam, dan San Riwan sudah tertidur. Keesokan paginya, San Riwan mengomelinya dan menyuruhnya agar dia jangan minum terlalu banyak kelak, jika bukan karena dia menelpon So Junlu dan mengetahui bahwa Wei minum terlalu banyak dan tertidur di pusat pemandian, San Riwan yang cemas pasti akan mencari Wei ke semua tempat. Pada saat itu, Wei menjelaskannya dengan tidak tenang, dia juga berjanji kelak dia hanya akan minum sedikit, jika bisa tidak minum dia akan berusaha untuk tidak minum. Hal itu pun berlalu. Ketika dia tiba di perusahaan, So Junlu tidak menyebutkannya, dan Wei juga tidak enak menanyakannya, atau menyalahkan So Junlu yang pergi begitu saja. Bagaimanapun, memanggil seorang pelacur untuk menemaninya adalah suatu hal yang memalukan. Setelah 2 hari berlalu, Wei yang sedang bersibuk, tiba-tiba menerima SMS di ponselnya, isinya adalah memintanya untuk bermain lagi, dan dia mengatakan bahwa kungfunya di tempat tidur sangat hebat, itu membuatnya merindukannya Del. Nama di ujung pesan adalah wanita dari pusat pemandian. Wei yang tercengang setelah membaca SMS itu, hendak menghapusnya, namun So Junlu tiba-tiba datang dan memintanya untuk segera melakukan sesuatu hal. Dengan adanya hal ini, Wei yang awalnya tidak ingin pergi lagi, meletakkan ponselnya ke sakunya dan berencana menghapusnya ketika ia sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi setelah bersibuk, Wei lupa untuk menghapus SMS itu. Setelah kembali ke rumah, pada malam hari, Wei mandi, dia meletakkan ponselnya di atas meja teh di ruang tamu, dia menerima SMS dari wanita itu lagi, dia sangat mengeluh dan mengatakan ia merindukan kehebatannya Del. Kemudian, ada beberapa SMS masuk berturut-turut, isinya adalah foto-foto tubuh telanjang Wei, dan foto-foto close-up bagian bawahnya. Tidak disangka, karena mendapatkan SMS berkali-kali terus-menerus, itu menarik perhatian San Riwan yang sedang menonton TV di ruang tamu. Ia mengambil ponsel Wei dan melihat semua SMS. Dapat dibayangkan betapa marah dan sedihnya San Riwan. Setelah Wei selesai mandi dan keluar, ketika San Riwan bertanya, Wei tidak berani mengakuinya, dia hanya menjelaskan bahwa orang itu salah mengirim SMS Del. 2 hari kemudian, San Riwan yang sedang marah, menerima undangan dari So Junlu untuk mentraktirnya makan. Dia pergi tanpa banyak berpikir, setelah tiba di sana, dia baru tahu bahwa hanya ada dia dan So Junlu. Penjelasan So Junlu adalah dia melihat Wei tidak mood selama 2 hari ini, jadi ia mengambil inisiatif untuk membujuknya. Setelah minum segelas anggur merah, San Riwan yang sedih tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu masalah ini kepada So Junlu. Di bawah bujukan So Junlu, dia minum 2 gelas anggur merah lagi, dan perlahan-lahan ia merasa tubuhnya melunak, dia juga sangat ingin melakukan itu. Setelah dia bangun dia mendapati dirinya tidur dengan So Junlu. San Riwan yang ketakutan memukul So Junlu di tempat 2 kali. Namun, So Junlu menjelaskan bahwa San Riwan yang mengambil inisiatif melakukan itu, ia tidak bisa menahan diri, ia juga mengatakan bahwa dia sudah menyukai San Riwan sejak lama Del. Setelah mendengar penjelasan dan bujukan tipuan So Junlu, San Riwan memaafkan So Junlu. Namun, 2 hari kemudian, So Junlu mengusulkan untuk mengundang San Riwan untuk makan. San Riwan sudah berwaspada dan dia hanya minum sedikit anggur merah. Namun dia masih merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sengaja membujuk So Junlu untuk minum 2 gelas lagi. Kemudian dengan sengaja tanpa sengaja ia memecahkan botol anggur, dan mengganti sebotol anggur merah. Dia membuat So Junlu mabuk, kemudian menyuruhnya mengatakan kata San di ponselnya. Dia diam-diam membuka ponsel So Junlu, dan melihat nomor telepon wanita itu. Setelah hal-hal itu terjadi, San Riwan merasa malu untuk bertemu dengan Wei dan dia dengan tegas mengajaknya putus. Wei di buku harian yang ditinggalkan oleh San Riwan mengetahui bahwa sebelum San Riwan putus dengannya, dia tidak menerima hadiah yang dikirimkan diam-diam oleh So Junlu untuknya, jadi dia menduga bahwa Wei mabuk dan mencari seorang pelacur, dan SMS yang dikirim oleh pelacur itu semuanya direncanakan oleh So Junlu. Dia sengaja melukai perasaan di antara mereka. Sehingga mencapai tujuannya, dia sengaja mentraktirnya untuk minum anggur, dan anggur itu bermasalah. Dan itu semua adalah spekulasi San Riwan,
dia tidak enak untuk memberitahu Wei Li, dan dia juga tidak bisa menghadapi Wei Li, jadi dia terpaksa putus dengannya. Ketika Wei Li melihat buku harian San Riwan, dia ingin balas dendam pada So Junlu, tetapi setelah dia menenangkan diri, dan berpikir bahwa ini semua hanyalah spekulasi, dan dia juga tidak memiliki bukti di tangannya. Selain itu, jika masalahnya diperbesar, dasarnya di perusahaan sangat dangkal, dalam keadaan dia tidak memiliki bukti, siapa yang akan membelanya? Jadi setelah menangis dan mabuk, Wei Li menyembunyikan keinginan balas dendamnya di dalam hatinya, agar bisa mengawasi So Junlu secara diam-diam, dia tidak mengundurkan diri. Sampai hari ini, dia akhirnya benar-benar mendapatkan rahasia So Junlu. So Junlu yang saat ini juga sudah teringat akan segalanya, dia menatap Wei Li, dan berkata, aku tadi sudah mengingatnya dengan teliti, kamu salah paham padaku. Pada waktu itu, meskipun aku pernah bercanda dengan San Riwan, tetapi itu semua candaan normal. Kamu brengsek, sudah saat seperti ini kamu masih tidak mau mengakuinya. Wei Li memarahinya, dan bergegas maju, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan mulut So Junlu. Kemudian dia berkata, kamu tidak menyangka bahwa San Riwan meninggalkan buku hariannya bukan? Dia menuliskan masalahnya dengan sangat jelas. So Junlu yang menutupi wajahnya, ketika dia mendengar San Riwan meninggalkan buku harian, dia menatap Wei Li dengan ketakutan, dia tidak berani berbicara lagi. Wei Li menarik napas dalam-dalam, dia menatap So Junlu, dan berkata dengan dingin, kamu ingin aku menghapus foto itu tidak masalah. Tetapi, kamu harus menyetujui satu permintaanku. Apa? Selama aku bisa melakukannya, itu tidak masalah. So Junlu berkata dengan mendesak. Biarkan istrimu, Yoyo, melakukannya sekali denganku. Wei Li berkata dengan santai dan dingin. So Junlu yang sedang panik, membelalak matanya karena terkejut. 44 masuk ke dalam jebakan. Apakah dia akan setuju atau tidak setuju, itu adalah sebuah masalah. So Junlu yang panik, setelah mendengar Wei Li menyebut nama San Riwan, dia memikirkan banyak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia pikir dia akan memintanya untuk meminta maaf kepada San Riwan dan Wei Li secara resmi, dia pikir ia akan memintanya untuk menyerahkan diri, dia pikir ia akan memintanya memberikan kompensasi dengan sejumlah besar uang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Li membuat permintaan seperti itu. Dia tidak mungkin menyetujuinya, bagaimanapun, Yoyo adalah istrinya, sebagai suaminya, dia tidak mungkin menyetujui permintaan yang tidak tahu malu dan tidak bermoral seperti itu. Namun, jika dia tidak menyetujuinya, Wei Li akan menyebarkan foto itu dan membuat semua orang tahu. Pada saat itu, apakah pernikahannya masih bisa dipertahankan? So Junlu memikirkannya dengan jari kakinya pun tahu bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan pernikahannya. Melihat ketakutan, amarah dan keraguan-raguan terus muncul di wajah So Junlu. Hati Wei Li penuh dengan kegembiraan, dia menatapnya dengan dingin, namun dia juga tidak mendesaknya. Tidak peduli apakah So Junlu menyetujuinya atau tidak, dia tidak akan melepaskan So Junlu. Karena ini adalah keinginannya selama bertahun-tahun. Bahkan Wei Li masih berpikir dalam hatinya, jika So Junlu menyetujuinya, apakah dia ingin menyuruh So Junlu di sebelah, dan mendengarkan suara Yoyo mengerang. Mungkin, itu dapat meningkatkan kesenangan dan lebih bisa balas dendam padanya. Wei Li yang berpikir demikian merasa sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak So Junlu untuk segera menyetujuinya. Ketika Wei Li membayangkan kegembiraannya, dia tiba-tiba mendengar So Junlu berkata dengan marah dan kaku, tidak mungkin. Wei Li tertegun sejenak terlebih dahulu, lalu dia mencibir lagi dan berkata, apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Lakukan saja apapun yang kamu inginkan. So Junlu yang terlihat galak namun merasa takut, berkata dengan tegas bagaimanapun, aku adalah seorang pria dan seorang suami, bagaimana aku bisa menyetujui permintaanmu yang tak tahu malu seperti itu? Bahkan jika aku akan kehilangan pekerjaku. Terdengar suara tepuk tangan, wajah Wei Li membawa senyuman mengejek, dia bertepuk tangan dengan ringan, hehe. Aku tidak menyangka kamu, So Junlu, masih memiliki sisi ini. Namun, jika aku menyebarkan foto itu, Yoyo akan menceraikanmu, sejauh yang aku tahu, sekarang, Yoyo sepertinya memiliki hubungan yang sangat buruk denganmu bukan, hubungan antara suami dan istri sangat-sangat buruk.
Kamu menyelidiki keluargaku, ujar So Junlu dengan gemetaran dan marah. Bukankah ini perkataan konyol? Wei mencibir dan berkata, aku ingin berurusan denganmu, bagaimana mungkin aku tidak menyelidiki keluargamu? Di buku cara perang ditulis, jika mau perang kamu harus mengenal musuh bak mengenal diri sendiri. Setelah mengatakannya, Wei tertawa bangga. Setelah tawa, dia menatap So Junlu dengan tatapan marah. Wei terus mencemoohnya, setelah bercerai, bukankah Yoyo akan mengerang di bawah tubuh pria lain? Jika dia bisa mengerang di bawah tubuhku, kamu juga tidak perlu bercerai. So Junlu tidak tahan lagi, dia mengarahkan tinjunya ke Wei. Akhirnya sangat disayangkan, malah dia yang dipukuli lagi oleh Wei. Wei menginjak wajah So Junlu dengan kakinya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Wei berkata dengan santai, menurutmu, jika aku pergi mencari Yoyo dan mengatakan bahwa aku memiliki buktimu melakukan perselingkuhan, selama dia bisa tidur denganku sekali, dia bisa mendapatkan bukti ini, apakah dia akan menyetujuinya atau tidak? Ya, begitu saja, pokoknya aku hanya ingin mendapatkannya sebelum kamu menceraikannya. Mungkin, setelah dia dibuat nyaman olehku, kelak dia masih akan mengambil inisiatif untuk mencariku. Haha. Mendengar perkataan ini, So Junlu yang terjatuh ke bawah, memberontak lebih keras. Melihat ini, Wei melonggarkan kakinya dan melangkah mundur 2 langkah, dia membiarkan So Junlu bangkit dari bawah, melihat So Junlu yang mau lanjut memukulnya, dia mencibir dan berkata, kenapa, kamu belum puas dipukuli olehku, dan masih berani mau memukulku. Hanya dengan kemampuanmu yang seperti itu, kamu pasti tidak bisa memuaskan Yoyo di tempat tidur. So Junlu yang telah dipukuli dan terjatuh ke bawah 2 kali, sudah tidak memiliki keberanian untuk terus maju. Tadi dia hanya berlagas saja, dia menurunkan tangannya dengan putus asa, dia menatap Wei dengan galak, dan berteriak dengan sok berani, jika kamu berani melakukan itu, aku akan berkelahi mati-matian denganmu. Haha, Wei tertawa dengan arogan, dia menatapnya dengan merendahkannya, dan berkata, aku berani atau tidak, apakah kamu tidak mengetahuinya? Jika kamu tidak menyetujuinya, maka kamu tunggu saja. Setelah dia mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Kalau begitu aku akan pulang dan mengatakannya dulu. So Junlu berteriak ke arah belakang punggung Wei. Apakah kamu memiliki keberanian untuk itu? Wei menghentikan langkah kakinya, dia menoleh dan menatapnya dengan tatapan penghinaan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak tahu malu kepada San Riwan, kamu tidak pernah menyangka akan ada hasil seperti hari ini bukan? Kemudian dia berbalik dan berjalan terus ke depan, pada saat yang sama dia meneruskan berkata dengan memperingatkannya, aku hanya akan memberimu waktu 2 hari untuk mempertimbangkannya. Kalau tidak, aku akan mengirimkan foto itu kepada suami Marena, apa yang akan terjadi nanti, kamu seharusnya sangat jelas akan itu. Setelah selesai mengatakannya, dia pergi sambil tertawa. Ketika dia tidak bisa lagi melihat bagian belakang Wei yang sudah pergi, So Junlu memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berjongkok di bawah dengan tubuhnya yang lemah. Tetapi dia tidak tahu, Wei yang telah pergi, juga bersandar di sudut, wajahnya terlihat sangat sedih, dia juga masih bergumam dengan suara kecil, Sanri aku sudah membalaskan dendammu, aku telah memukul orang yang tak tahu malu itu, selanjutnya, aku akan tidur dengan istrinya, membuat keluarganya berantakan, membuatnya kehilangan pekerjaannya, dan kehilangan segalanya. Sanri, kamu di sana Sanri, apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Ketika mengatakan itu, sudut mata Wei sudah mengeluarkan air mata, dia mengeluarkan ponselnya dan terus menekan nomor yang akrab, tetapi di telepon masih tetap terdengar suara pengingat bahwa pihak lawan telah mematikan ponselnya, dan nomornya tidak dapat dihubungi. Dengan sedih dan putus asa dia meletakkan ponselnya ke sakunya, dia menyeka air mata di sudut matanya, menyalakan sebatang rokok, dan melihat ke depan dengan melamun. Nomor itu adalah nomor telepon San Riwan. Dalam beberapa tahun terakhir, Wei biasanya memutar nomor ini pada hari ulang tahun San Riwan di tengah malam, tetapi nomor telepon ini masih tidak dapat dihubungi. Namun, ini juga memberi Wei harapan, dengan kalain nomor itu masih aktif, dan San Riwan selalu mengisi pulsa. Dia selalu berharap nomor ini suatu hari nanti akan bisa dihubungi, berharap San Riwan bisa kembali ke sisinya. So Junlu yang sudah babak belur, menelepon dan meminta cuti, dia duduk di dalam mobil dengan menyedihkan, dia menatap keluar jendela dengan melamun. Tadi dia memikirkan banyak cara yang tak terhitung jumlahnya,
Misalnya, mencuri ponsel Welly, tetapi berdasarkan situasi biasanya, dia seharusnya memiliki cadangan, mencari seseorang untuk memukuli Welly hingga babak belur. Itu mungkin akan menyebabkan balas dendam yang lebih besar, lapor polisi juga tidak mungkin. Itu hanya akan membuat masalahnya menjadi heboh. Apalagi untuk sementara ini tidak ada bukti nyata adanya penganiayaan. Dia lebih mustahil untuk memberitahu istrinya. Karena tujuan So Junlu bukan untuk bercerai. Mengenai istrinya, Yoyo, So Junlu mencintainya, bagaimanapun, ia telah hidup bersamanya untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki seorang putri yang lucu. Lalu, mengapa So Junlu masih berhubungan dengan banyak wanita di luar? Itu karena, menurutnya, itu seperti makan sayur dan berpakaian. Jika makan hidangan yang sama untuk waktu yang lama, maka ingin mengubah selera, pakaian juga harus sering diganti. Hidup seperti itu, baru menyenangkan. Sebelum ini, So Junlu selalu hidup dengan sangat menyenangkan, dan sangat bahagia. Sekarang, So Junlu telah merasakan rasanya yang sebenarnya. Sayang sekali, itu tidak indah sama sekali dan tidak berdaya. So Junlu, yang duduk di mobil, tiba-tiba teringat akan kalimat terakhir Welly ketika dia pergi. Dia ingin mengirim foto itu ke suami Marena. Oh iya, masalah ini adalah masalah bagi mereka berdua. Kenapa sekarang dia yang menanggungnya sendiri? Selain itu, Marena juga terlalu tidak berperasaan, meskipun dia juga ingin mengubah seleranya. Namun, sekarang masalah muncul, Marena ingin memutuskan hubungan dengannya, dia juga menghapus WeChat-nya. Memikirkan Marena, So Junlu juga merespons dan dia menelpon Marena. Pria yang bermargawan, dengan kata lain adalah Welly. Nomor itu seharusnya dibeli dengan KTP Sanriwan. Lalu, So Junlu yang tiba-tiba tersadar, mengeluarkan ponselnya, dia mengetik SMS lalu mengirimnya ke Marena. Pada siang hari, Marena menerima pesan dari So Junlu, dia juga melihat panggilan telepon darinya, tetapi dia sengaja tidak menjawabnya. Sekarang dia terus menerima pesan darinya, lalu dia membukanya dan membacanya. Setelah membaca SMS, wajah Marena menjadi pucat. Dalam SMS itu, So Junlu tidak menulis Welly ingin tidur dengan istrinya. Permintaan seperti itu, dia juga tidak bisa mengatakannya kepada Marena. Dia hanya mengatakan bahwa Welly telah berhasil naik jabatan. Ia meminta Welly untuk menghapus foto itu, tetapi Welly ingin mengirim foto itu kepada suami Marena. Di SMS itu dia juga menjelaskan bahwa pria bermargawan yang menelponnya, juga Welly. Bagaimana ini? Bagaimana? Marena yang panik bergegas menelpon So Junlu. So Junlu yang duduk di dalam mobil, ketika dia mendengar ponselnya berdering dan melihat itu adalah panggilan telepon dari Marena, tersenyum dengan dingin, dia mendesis kesakitan, dan bergegas menutupi ujung bibirnya yang memar. Kemudian dia menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Marena, kamu sudah melihat SMS-ku bukan? Yah, Marena menjawabnya, lalu dia bertanya dengan cemas, apa sebenarnya maksud Welly? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku juga mempertanyakan hal yang sama padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. So Junlu berkata dengan menyesal, lalu dia menghela napas, demi masalah ini, aku juga berkelahi dengannya, sekarang wajahku memar. Apa? Ujar Marena dengan terkejut, dia bergegas terus-menerus bertanya, jadi bagaimana keadaanmu sekarang, apakah lukamu serius? Apakah kamu pergi menemui dokter? Apa yang dikatakan dokter? Aku tidak menemui dokter, So Junlu tampak berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya luka luar, bukan masalah besar. Lebih baik kamu pergi menemui dokter, ujar Marena dengan prihatin. Jika kamu menemaniku, maka aku akan menemui dokter, ujar So Junlu dengan sedikit manja. Marena meragu sejenak, aku tidak punya waktu untuk pergi, aku sedang bekerja. Lalu dia bertanya lagi, jadi apa yang Welly inginkan sekarang? Aku benar-benar tidak tahu, So Junlu berkata dengan sedih, dia hanya mengatakan bahwa dia mau mengirimkan foto itu kepada suamimu, demi masalah ini, aku berkelahi dengannya. Oh, lebih baik kamu menemui dokter, ujar Marena, kemudian dia menutup telepon. Setelah menyelesaikan panggilan, Marena juga tidak bisa duduk diam, dia berjalan bola-balik di kantor dengan panik, dia berjalan, sambil memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Namun, setelah memikirkannya untuk waktu lama, dia tidak menemukan solusi yang baik. Siapa yang menyebabkan masalah dialah yang harus menyelesaikannya. Setelah berpikir lama,
Marena berencana untuk berbicara dengan Welly untuk melihat apa yang dia inginkan, dan jika dia memiliki kemampuan untuk itu, dia akan menyetujuinya. Tetapi, dia ragu-ragu lagi dan merasa bingung. Jika foto itu aslinya bukan milik Welly, melainkan dia mendapatkannya dari orang lain, lalu apa yang harus dia lakukan? Setelah dia menyelesaikan masalah dengan Welly, nanti ada orang lain yang muncul lagi untuk mengajukan permintaan lagi, apa yang harus dia lakukan? Tidak peduli seberapa bingung dan ragu-ragunya dia, pada akhirnya, Marena memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan Welly dulu, kemudian nanti pikir lagi tentang masalah selanjutnya. Selain itu, pada saat menyelesaikan Welly, dia ingin mencoba mencari tahu sumber foto. Lalu, Marena mengirim pesan WeChat ke Welly, dia mengatakan dia ingin mentraktirnya makan nanti malam. Melihat WeChat yang dikirimkan oleh Marena, bibir Welly melengkung ke atas dan dia tersenyum. Ketika dia pergi tadi, dia mengatakan dia akan mengirimkan foto itu kepada suami Marena. Dia sengaja mengatakannya kepada So Junlu karena dia ingin dia memberi tahu Marena. Jika Marena mengambil inisiatif untuk menemuinya, dia dapat mengambil inisiatif, benar tidak? Terlebih lagi, untuk wanita seperti Marena, Welly masih memiliki keyakinan bisa mendapatkannya. Karena, dia pikir karena Marena dapat berselingkuh dan bermain dengan So Junlu, maka, demi foto, Marena menemaninya beberapa kali, seharusnya tidak masalah. Sekarang, karena Marena mengambil inisiatif untuk menghubunginya, itu menunjukkan bahwa dia masih lebih peduli pada foto itu. Welly yang merasa puas dan bangga membalas WeChat-nya dengan sengaja menulis malam ini aku akan makan bersama temanku. Aku akan menghubungimu malam sedikit. Selanjutnya 45 solusi So Junlu.